أنت نور فوق نوري أنت se. Oke. Allahu Akbar. Sudah ya. Walah, ini yang mana yang saya lihat ini. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsih. Wa midadah kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amma ba' ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu, para jamaah munajat gedor pintu langit yang tentunya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah sama-sama mendapatkan anugerah hidayah inayah, dan tentunya juga insya Allah mendapatkan hadiah keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya mujibas sa'ilin. Masya Allah, tabarakallah. Pertama, saya mohon maaf karena tadi alhamdulillah perhatian santri ya. Masya Allah. Terima kasih Bunda Sri, Bunda Sunarsi, Bunda Hajaleti ya, Cianjur, yang menanyakan karena ceritanya saya sedang mundar-mandir ke kamar kecil, ke air, sehingga telatlah sampai 10 menit baru ngebangunin. Jadi tadi ngebanguninnya itu jam 12 atau jam 00 lewat 10 menit. Nah, saya anggap itu masih jam 23 atau jam 11 malam lewat 50-an. Makanya saya santai aja. Ternyata mungkin karena keasikan, ya maklum lah, namanya juga lagi di kamar mandi, ya kita lagi setoran dulu, setoran dunia. Akhirnya bablas, ya. Allahu Akbar walillahilham, ya. Bu Sri nelpon, Bu Sunarsi langsung hubungin Bu Hajaleti, dan masih banyak yang lainnya ya yang mempertanyakan, ini Ustadz ada apa ya? Ya, ada apa? Alhamdulillah ya, akhirnya heboh di grup ya Bu Wiwi ya. Ya, terima kasih Bunda, alhamdulillah saya sehat walaupun sedikit kelelahan ya, karena kemarin ceritanya sedang memberikan pelayanan untuk umat ya, makanya kelelahan lah. Tapi kelelahan bukan berarti menjadi asbab tidak melayani umat, terutama di live streaming ya. Bahkan hari ini Ayah Bunda perlu saya informasikan kepada kita semua, live streaming kita sekarang sudah 3.
Ya, kelihatan capek Pak Ustadz. Ya, saya kan nggak mungkin bisa bersandiwara, Ibu. Kalau memang kondisi saya kecapean, pasti kelihatan. Dari raut muka, wah pengen pura-pura nggak capek, nggak mungkin. Ya, pura-pura nggak ada beban, nggak mungkin. Apalagi pura-pura kaya, wah repot. Ya, kalau pura-pura miskin gampang. Ya, tapi kalau pura-pura kaya repot. Nah, gitu ya. Ini sembari herenya cek Sundanya. Ya. Iya, Bang Haji Tati, betul, betul, betul. Nah, saudaraku, ini saat ini kita live-nya itu ada 3. Pertama di TikTok-nya UST Aris Alwi, kemudian di TikTok-nya YHI Terus Pondok Sehat Malomo, ya. Kemudian di Pacebok. Nah, tadinya saya pengen pagi ini kita bisa live keempat, ya, termasuklah di Yatap. Cuma ternyata wifi-nya nggak ngangkat. Ya, wifi-nya nggak ngangkat. Dan ini berlangsung Ayah Bunda hanya di rumah saja ya. Di saat kita di rumah atau di pondok saja, di Pondok Malomo. Kalau di luar, hampura. Kemungkinan besar hanya TikTok UST sama paceboknya Muhammad Aris Alwi. Begitu ya. Cuma ini saya lihat ini untuk YHI Toursnya nih, mohon maaf ya. Badan saya agak terbelah sedikit ya. Ya ngambil apa gambarnya cuma sebelah. Karena kalau saya mundur lagi Ayah Bunda nanti kecil. Betul Bu Dela. Kalau saya lagi safar itu pertama tentunya dari sisi sinyal. Itu kendala saya. Ya. Kalau ketemunya di timur itu pasti yang merah yang muncul. Ya. Uh, tidak mungkin dapat yang kuning, apalagi yang biru. Ya. Pasti merah di situ kalau untuk di timur, ya. Bagaimana dakwah saya di daerah Sulawesi, ya, di pedalaman Sulawesi, di pedalaman Halmahera, di pedalaman NTT, ya, Adonara, ya, itu Allahu Akbar. Kemudian bagaimana di Lombok, itu nggak dapat itu yang kuning itu, adanya yang merah. Nah, begitupun di barat, di Sumatera, ketika saya dakwah di Riau, di pedalaman, itu bukan lagi merah, kuning, biru, kagak ada sinyal, mati. Nah, hal-hal kayak gini harus dipahami, harus dimengerti oleh saudara-saudara semua, sehingga nanti ketika katakanlah nanti saya tiba-tiba nih ndak siaran atau ndak live streaming, berarti kondisi sinyal, gitu ya. Kalau untuk badan, insya Allah live streaming maupun tidak live streaming, kita sudah komitmen dengan Allah. TTS, tahajud, tilawah, sedekah, itu menjadi kewajiban kita semua. Itu komitmen kita sama Allah. Jadi komitmennya bukan ke saya doang, bukan hanya ke Aris Alwi. Kalau ke Aris Alwi, Bu, aduh ya Allah, nggak ada artinya tuh, ya. Nggak ada artinya. Jadi komitmennya kemana? Komitmennya ke Allah langsung, ya, ke Allah. Karena kalau seandainya komitmennya ke Aris Alwi doang atau ke Pondok Sehat Malomo doang, ketika nanti nggak live streaming, berarti antum nggak tahajud lagi, antum nggak tilawah lagi, antum nggak sedekah lagi. Keliru, itu teh, keliru. Sehingga komitmennya ke Allah, minta sama Allah, ya Allah istiqomahkanlah saya ya Allah, ya. Nah, termasuklah jantung al-waqiyah, betul Bu Del, ya. Termasuk jantung al-waqiyah. Ya, jangan sampai pas nanti ada halangan, katakanlah saya lagi umroh, atau mungkin saya lagi safar, di pelosok, nggak ada sinyal, al-waqiyahnya juga nggak jalan. Ya sedih lah saya, gitu Bu. Ya, Ayah Bunda ya, semangat terus ya. Nah, fungsinya saya membimbing setiap pagi itu hanya sebagai pemantek. Nah, ya, sebagai pemantek, ya, sebagai penyemangat. Bukan berarti harus dibimbing terus ya. Karena kita kan nggak tahu juga nih kapan kira-kira si
TikTok, Mbah TikTok sama Mbah Pacebok ini masih bertahan. Boleh jadi nanti ada lagi penggantinya kan, perkembangan zaman. Nah, akan tetapi ya, kalau kita sudah komitmen dengan Tuhan, komitmen kita dengan Allah Jalla Jalalu, Allah Subhanahu wa taala, ada pembimbing, tidak ada pembimbing, ada live streaming, tidak ada live streaming, itu tetap jalan. Begitu Bunda ya. Tentunya saya berharap, mohon doakan. Ya, saya sehat walafiat, panjang umur, dan kita semua sehat walafiat, panjang umur, agar terus kita membersamai bersama untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Amin ya Allah ya mujibas sa'ili. Ya, ini saya mancing nih yang di EHI terus ini. Karena hampir berapa bulan gak pernah live. Nontonnya cuma ada 13 orang. Ya Allah. Baik. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyambung kembali ya, terkait dengan oh iya. Ini kameranya agak jauh Bunda, jadi mata saya udah nggak kuat ngelihat, harus begini tuh baru kebaca. Ya, kita bahas terkait dengan kenapa sih harus sholat, kan begitu ya. Ini kalau nggak salah menyambung pembahasan 2 hari yang lalu. Ya, karena kemarin agak terputus adanya tanggapan, adanya pertanyaan-pertanyaan dari Viti. Jadi saya itu tergantung dari pertanyaan dari Viti-nya Bun. Ya, gitu ya. Ya Ibu Sipinsu, ya Fangaji Sukawati, Masya Allah. Ya saya hakik selalu Fangaji lah. Fangaji Fatima, Fangaji Karyani, Fangaji Rosna, siapa lagi nih yang dari Palu nih luar biasa ini. Ya niatin ya kita umroh. Ya, umroh bareng semuanya ya nanti ya. Dari sekarang buka ini dulu tabungannya. Baik. Apa ini? Oh silahkan. Siapa Ibu Nur Anah ya. Nung, bukan Nur, Nung ya. Nah ini semakin nggak bisa kita nyapa satu persatu karena ini mata kita udah 3 ini. Ya, atas, kiri, kanan. Udah bingung kita yang mana yang harus. Alhamdulillah Bu Hajrah ya Bu Haji ya. Tamat ya. Allahumma arhamna bil Quran. Ya, insya Allah nanti akhir bulan Bun ya kita akan khatmil Quran. Baca doa khatam Quran. Ya. Amin. Insya Allah. Aide, aku mak kacamata Kak Buang, malah suluku. Ya. Karena saya rabunnya bukan rabun dekat, Bun. Saya rabun jauh. Ya. Justru kalau saya pakai kacamata, eye check Sundanya riut tah. Mending saya begini aja tuh. Nah, insya Allah bisa kebaca lah. Justru kalau lagi dekat begini malah jadi agak-agak gini. Nah. Baik, kemarin kita sudah nyampe di kenikmatan kita menikmati bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu ya. Jadi ayah bunda ya pakai tablet Ustadz yang besar tulisan. Waduh Bu, kalau pakai tablet agak repot atuh. Ya mah kedah beli tabletnya 4 atuh. Harus beli tabletnya harus 4. Ya untuk paceboknya, untuk apa? Ya, untuk TikToknya. Ini belum untuk ininya nih. Allahu Akbar. Mulai nak cakruk dulu sih. Untuk TikTok aja udah 2. Pacebok, ajeknya belum, Yatabnya. Masih kurang nih, HP-nya masih kurang nih. 2 lagi harusnya.
Allahu Akbar. Walillahilhamd. Nah, begitu Bunda ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya nggak mau membiasakan pakai kacamata, Bun. Nanti malah repot nanti. Amin, amin. Kaya ilmu, kaya hati, kaya harta. Istajib doana ya Allah, bikabul doana ya Allah. Baik, Ayah Bunda. Ya. Jadi, kalau kita sholat, Ayah Bunda, itu nikmati, resapi. Ya. Jangan terburu-buru. Ada namanya tumanninah. Ya. Berikan haknya. Tapi kan saya lagi terburu-buru. Iya, kalaupun kita terburu-buru, tetap kita berikan haknya. Ya. Contoh, kalau memang terburu-buru berarti iftitahnya nggak usah dibaca lagi. Ya kan begitu kan? Nggak usah dibaca lagi. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhan. Nggak usah. Kenapa? Karena kita lagi terburu-buru nih. Ya. Terburu-buru dalam hal syariat ya. Misalnya, sunatullah harus kita jalan. Kalau enggak, repot urusannya. Begitu maksudnya. Jangan terburu-buru dalam artian, ya, hanya sekedar hobi. Ya. Begitu ya. Nah, mohon simak ya. Apa saja dalam rukun itu? Ya. Apa saja dalam rukun itu? Rukun itu artinya wajib hukumnya ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka tidak sah sholatnya. Ya, begitu ya. Ini bukan perkara diterima penggaknya ya. Saya nggak berani bicara urusan diterima penggaknya. Saya hanya berbicara secara fikihnya. Ya. Kalau untuk diterima penggaknya itu bukan urusan fikih. Tapi itu udah urusan hablum minallah langsung. Itu langsung ke tauhidnya langsung itu. Hakikatnya. Ya, kita hanya bicara fikihnya saja nih. Ya. Mulai dari kita niat. Ya. Jangan sampai kita mau sholat nggak ada niatnya. Nah, adapun ada yang melafazkan, ada yang dalam hati, itu bodoh aja. Gitu ya. Hanya saja hati-hati menyikapinya. Ada orang ya hanya di mulut ini. Betul, tapi itu di hati juga harus nyampai. Begitu ya. Ngapain lagi diungkapin Ustadz? Kalau udah di hati ada. Nah, inilah ada perbedaan pendapat. Ya. Sehingga kalau seandainya kita ngambil kesimpulan, ya kesimpulannya begini. Silahkan dalam hati dimulai, niatnya dalam hati, nanti diucapkan di mulut. Nah, begitu. Itu lebih kuat lagi. Ya, kalau misalnya bicara dalam hati sebenarnya dengan kita wudhu saja itu kan udah niat mau sholat sudah. Selesai kan? Nah, untuk memaksimalkan lagi maka ada usolli sunat, usolli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbil kiblat adan makmuman lillahi ta'ala. Itu lebih menguatkan lagi. Ya, gitu ya. Nah, kemarin ada yang nanya, ceritanya nih ada yang nanya. Pak Ustadz, kenapa ada orang yang takbir itu lama banget. Ada juga orang cuma sebentar. Contoh. Allahu Akbar. Gitu ya. Tapi ada juga tuh, cuma gini. Allahu Akbar. Itu nggak ada yang salah. Ya. Yang salah itu adalah ketika nggak ngucapin Allahu Akbar. Nggak takbir, itu yang salah. Ya. Mau takbirnya panjang, Allahu Akbar. Ya. Mau yang pendek, Allahu Akbar. Itu tergantung. Ya, terserah. Jangan begini, wah itu salah itu kepanjangan takbirnya. Atau wah kependekan takbirnya itu. Nggak ada yang salah.
Yang salah itu yang nggak takbir. Tiba-tiba aja, ya berdiri aja di belakang imam, ya niatnya mau sholat, tapi nggak takbir, nggak bilang Allahu Akbar. Nah itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak masuk dalam rukun sholatnya, nggak sempurna. Nah, begitu ya. Nah, maka takbiratul ihram itu, takbir itu wajib hukumnya. Wajib. Ya, wajib. Karena kalau enggak, yang enggak sholat namanya. Begitu. Ya. Adapun perkara nanti ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, itu tidak ada yang sah. Bahkan ada yang begini, ya, ya. Itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah tuh. Yang salah itu kalau begini, Allahu Akbar, tepuk jidat dia. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak ada syariatnya seperti itu. Ya, Allahu Akbar, langsung tepuk jidat. Nah, jadi tangannya itu dikumpulin di atas. Nah, itu nggak ada. Tapi kalau seandainya tangannya di perut, perut bawah, perut atas, dada, ya silahkan aja. Masing-masing ada rujukan. Nah, disinilah kita betul-betul harus menjadi dai moderat. Disinilah kita harus pintar-pintarnya menjadi seorang ustadz yang moderat. Ya, ustadz yang transformatif. Nah, gitu ya. Harus mengerti sikon, harus mengerti suasana. Jangan hanya karena perbedaan, ya, takbir, perbedaan tangan, itu menjustifikasi orang salah. Ini yang banyak keliru. Ya. Guru, ya, guru saya almarhum, ya, itu menyampaikan, sekalipun kita melihat sesuatu, yang penting tidak keluar dari jalur trayek atau jalur apalah bahasanya, relnya, ya, ya silahkan aja, ya. Nah, boleh jadi, ya, ini maaf ya, mohon maaf sekali hampura, tafarajaka dampak kesina, ya, jangan sampai begini, ya, kita melihat, ya, orang takbir tiba-tiba naruh di dada begini, ya, atau begini di bawah, atau begini nggak ada sama sekali, ya, gerakannya. Kita udah langsung bilang, wah itu salah, itu nggak sah sholatnya tuh. Nah itu boleh jadi kitanya yang kurang jalan-jalan, kitanya yang kurang ilmu, kitanya yang kurang belajar. Begitu ayah bunda ya. Nah, oleh karenanya harus itu, ya, harus kita belajar itu bagaimana memahami, ya. Nah, wah kalau di Mekah bunda, wah kalau di Mekah mau macam-macam, ya. Di Mekah itu, ya, sambil megang HP ayah, ya, orang lagi udah ruku, dia motoin Ka'bah. Sembari sholat motoin Ka'bah, coba ada, ya, ya, itu macam-macam deh, gitu. Nah, tapi kalau kita berdasarkan imam mazhab kita, Imam Syafi'i, wah itu udah batal itu. Kenapa? Karena kita bergeraknya udah lebih dari 3 kali. Ya. Kalau Imam Syafi'i gerakannya sudah 1, 2, 3, itu udah batal sudah. Ya, udah batal itu. Nah, makanya hati-hati kalau seandainya menggaruk badan, misalnya menggaruk badan tuh, aduh gatel nih. Nah, kalau begini doang sih nggak apa-apa nih. Nah, yang digaruk tuh hanya telunjuk atau jari-jari. Yang bahaya itu kalau begini. Coba perhatikan, ada orang kayak gitu. Ya. Nah, ada orang kayak gitu tuh. Habis Allahu Akbar. Gak lama. Udah di sini langsung gini. Udah langsung gini lagi. Wah, itu hati-hati. Hati-hati itu. Ya, kalau imamnya Imam Syafi'i. Kalau mazhabnya Syafi'i ya. Tapi kalau seandainya di luar ya silahkan, itu silahkan. Ya.
Itu banyak orang kayak gitu tuh. Ya. Nah, terus garuk hidung gatel, belum lepas, belum turun ke takbirnya, kuping lagi digaruk-garuk, ya nggak lama. Yang uniknya lagi tuh kalau apa namanya, songkoknya atau kopiahnya dibuka, baru diperbaiki rambutnya. Lagi sholat memperbaiki rambut coba. Nah ini hal-hal kayak gini ya, kita jangan menyalahkan. Boleh jadi mereka-mereka itu belum paham di manakah posisinya berguru atau di manakah posisinya mengambil rujukan. Nah, begitu Bunda ya. Ya, uh, Pak Suyatno, ya, iya Pak. Eh, tergantung ya, apakah mau takzim atau mau takhir. Ya, kalau takhir berarti ditarik ke belakang, Pak. Kalau takzim itu berarti ditarik ke depan. Ke depan itu maksudnya sholat asarnya ditarik ke atas. Kalau takhir berarti sholat zuhurnya ditarik ke bawah. Nah, kalau sudah sholat ke bawah, ada dua pendapat. Pendapat pertama, jalankan atau tunaikan yang punya waktu dulu. Itu pendapat pertama. Tapi ada juga bilang, jangan. Kalau nanti asar didahulukan, kemudian nanti jamaknya di belakang, nanti khawatir dikira ada sholat setelah sholat asar. Kenapa? Karena haram hukumnya kan. Maka pendapat itu mengisyaratkan tunaikan zuhur dulu, baru asar. Begitu Bunda ya. Ini mohon maaf saya tidak masuk dalam konteks apa ya, pemahaman yang mendalam ya. Saya nggak nyampe ilmu saya di situ. Ya, apalagi perbedaan mazhab itu bukan jurusan saya. Ya, khawatir saya salah jawab, salah omong, malah fatal. Lebih baik saya jujur saja, ilmu saya nggak nyampe di situ. Karena saya bukan pakar fikih. Ya, saya bukan pakar fikih. Sehingga yang saya sampaikan hanyalah sesuai ya dengan apa yang saya ketahui. Nah, beda judul kalau misalnya terkait tahajud, terkait dengan tilawah, terkait dengan sedekah, itu memang itulah yang saya dakwahkan selama ini. Ya, ibaratnya tuh kita ini hanya spesialis dokter tahajud qiyamul lail. Ya udah, nah itu spesialnya tuh. Tapi perkara nanti ada bertanya misalnya, bagaimana nih sakit gigi, bagaimana jantung, ya mungkin jawaban saya hanya sebatas yang saya ketahui. Nah, itu jauh lebih mulia daripada sok tahu. Ya, sok tahu akhirnya ngarang, ya cerita indah yang penuh kebohongan, itu bahaya, bahaya. Lebih baik kita katakan saja, ya maaf saya nggak paham. Nah, begitu Bunda ya, ya. Nah, kemudian kembali tilu-tilunya. Nah, nyuhunkeun doa apa nyuhunkeun ieu nya alarmnya nya kalau 45 ya. Takut saya bablas lagi nih. Nah, itu terkait dengan niat, takbir ya, itu ya. Jangan sampai salah. Jangan salah kaprah. Nah, kalaupun misalnya ada yang panjang, itu ada dua kemungkinan ya. Apakah dipanjangnya Allahu Akbar diisi dengan niat, bisa jadi, atau diisi dengan kehusyuan ya. Kalau saya kedua-duanya ya, sudahlah niat ya, walaupun sebelum takbir itu kan kita udah niat kan. Usolli ya, biasa kan kalau diajarkan guru-guru kita gitu kan. Alhamdulillah nawaitulah taala. Pakai nawaitulah gitu biasanya. Usolli fadl isya barakaat ma'muman taala. Allah panjang. Allahu Akbar. Nah,
Kalau sudah diniatkan di awal, tentunya di saat Allah panjang itunya nggak usah lagi, cukup fokus saja. Fokus. Ya, leres tak fokus? Ya, fokus saja. Boleh nggak merem mata? Ya boleh, silakan saja. Yang nggak boleh itu kalau sudah takbir, kemudian tidur aja merem begini. Nah, itu bahaya itu. Kenapa? Boleh jadi tumbang nanti. Ya, makanya nggak boleh apa namanya mata diperemin. Jadi agak seneh aja ditutup mata aku misalnya tuan sempajang ya. Nah, tapi gimana Ustadz kalau seandainya nggak diperemin itu nggak khusyuk saya. Nah ini yang ada beberapa pendapat ya. Nah, coba logikanya gini, kita lagi sholat tahajud nih ceritanya nih, ya. Dalam kondisi ngantuk, walaupun kita udah mandi nih kayak saya nih udah mandi tadi jam 1 tuh kita udah mandi ya ya. Bukan jam 1 atau sebelum jam 1 kita udah mandi itu. Nah, kemudian kita sholat tahajud. Iya sunatullah yang namanya ngantuk, pasti datang ngantuknya. Pas sholat matanya pula diperemin begini, ya tidur nanti ujung-ujungnya. Gitu. Kalau merem melek, ya misalnya gini, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu beda judul, Bun. Itu namanya kita sedang memfokuskan, khusyukkan. Nah, yang dimaksud tadi itu adalah betul-betul dari takbir Allahu Akbar. Ya, matanya diperemin, nunduk lagi begini. Nah, itu mah kayak orang khutbah Jumat itu. Ya. Ya. Nyarilah sandaran. Ya. Duduk di tengah-tengah masjid. Pas duduk di tengah masjid, ya kata khatib, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kata si jamaahnya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. ya, ya, makanya khutbah itu jangan panjang-panjang. Mereka lomba-lomba tidur nanti. Nah, gitu. Nah, sama halnya dengan sholat. Ya, hati-hati. Ya, apalagi kalau namanya udah sholat subuh itu. Ya, sudahlah suaranya kecil, baca ayatnya, surahnya panjang pula. Yang ada jamaknya gerutuk, ya. Allah Akbar. Nah. Ya gerutuk, ya. Ya, misalnya apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yang ada tidur tuh jamaah belakang. Udahlah sholat subuhnya ngantuk banget katanya udah tidur. Ya. Begitu ya. Makanya saran saya kalau jadi imam subuh itu tegar. Ya, harus tegar kita. Ya, harus apa sih? Oh, tegar apalagi bahasanya. Seger juga lah gitu ya. Ya. Sampaikan aja. Allahu Akbar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan itu jamaah di belakang tuh kan dengernya kan nggak jadi ngantuk. Ya, ya. Walaupun matanya ditutup itu menikmati, ya menikmati apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca. Begitu ya. Jangan sampai ya Allah udahlah salat subuh ketemu pula imam Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mati intro nih. Deh naga pada. Mati mengereng-ngereng mati intro. Bisa ngorok semua tuh.
Nah, itu sebenarnya pentingnya kita belajar fikih sholat. Pentingnya kita belajar fikih. Nah, wabil khusus untuk Bapak Ibu, wabil khusus untuk Bapak-bapak, ya, abang-abangku semua di sini, ya, terkait dengan fikih sholat memang betul-betul, ya, harus kita pahami, ya. Nah, kalau nggak salah kemarin udah saya sampaikan juga tuh, ya, jangan sampai kita zolim terhadap jamaah, ya. Nah, namun sebelumnya saya ingin selesaikan dulu, ya. Udah paham tadi ya maksudnya kenapa ada takbirnya panjang, Allahu Akbar, ya, begitu. Artinya apa? Nah, boleh jadi menitipkan, menyisipkan doa di situ atau menyisipkan apa namanya, niat gitu. Nah, tapi kalau misalnya saya ditanya, saya nggak menyisipkan niat di situ, ya. Terkadang iya, kadang enggak. Tapi kebanyakan saya lagi nyari fokus. Kenapa ayah bunda tabe, ya, hampura, punten, ya, nyun sewun ya. Ketika kita takbir itulah nyampe-nya. Pondasi sholat kita nyampe enggaknya. Ya. Ya bunda ya. Ya, ini malam ini kok agak-agak sepi ya. Mungkin lagi pada tidur tuh gimana nih? Ini dari tadi penontonnya belum ngangkat-ngangkat ini. Biasanya hampir 1000, ini baru 500-an kurang malah. Tap-tapnya juga baru 62.000 nih. Ayo, 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 ayo. Nah, jadi ya bunda, ayo. Jadi ketika ya kita begini nih. Allahu Akbar. Nah itu hu akbarnya itu betul-betul harus nyampe. Ya. Ini gimana ya caranya ya? Kalau untuk di online memang agak repot. Ya, agak repot menyampainya. Ya. Ini idealnya sih memang offline penyampaiannya. Jadi sering-sering ngikutin ceramah-ceramah ya. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, gitu. Ah, gitu ya. Nah, maka kalau takbir itu hati-hati, ya, hati-hati. Tambah cak kerudun ya, kok. Tapi Fuan, kalau misalnya manceji maki, kok khusus untuk subuh harus itu betul-betul menggelegar itu. Ya, begitu ya. Apa nih? Samina ceramah terakhir agak ngantuk. Ya. Cuci muka Bu, kalau ngantuk ya. Cuci muka ya. Nah, jadi ayah bunda, nah, ini khusus untuk bapak-bapak. Saya ingin menyampaikan begini, ya. Di saat takbiratul ihram, hati-hati, ya. Banyak sekali kejadian ini, jamaah lebih duluan takbirnya ketimbang makmum imamnya. Ini, waduh, ya Allah. Kadang sedih saya. Inilah pentingnya menjadi seorang imam, ya. Nah, contoh misalnya, Allahu Akbar, bareng itu. Nah, di belakang bareng jadinya. Jangankan kita namanya mendahului, bareng saja itu udah gugur itu. Hati-hati makanya. Nah, makanya harus ada siasah. As-siasah. Ada di situ apa namanya? Sejenis cara, strategi. Ya, kita harus duluan. Kita harus duluan. Allahu Akbar. Nah, tujuannya apa? Agar makmum tidak mendahului kita. Gitu ya. Nah, sampai di sini ngerti ya maksudnya ya. Ini khusus untuk bapak-bapak sebenarnya. Ya. Nah, 2 menit lagi. Kemudian nanti setelah ya takbir itu tentunya yang harus kita pahami adalah ya ada 2. Kalau misalnya kita memang kepepet, buru-buru itu boleh
secara takbir itu boleh langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Boleh. Gitu ya. Tanpa membaca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Itu tanpa baca itu juga enggak apa-apa. Langsung aja baca Fatihahnya. Gitu. Nah, nanti hati-hati habis baca Fatihah. Amin. Ya. Ini kadang nih, ya Allah, wabil khusus subuh itu, ya. Apalagi kalau masjid-masjid besar itu kan panjang itu bacaannya itu, ya. Akhirnya apa? Orang-orang pada males. Kenapa? Karena buru-buru pengen jalan, apalagi angker ya, anak kereta. Aduh. Akhirnya pilihlah sholat di rumah. Nah, begitu Bunda. Besok kita lanjut ya terkait dengan ya makasih Bunda. Bunda ini Aten, makasih. Ya. Besok kita lanjut terkait pembahasan itu lagi. Ya, tujuannya apa? Agar supaya kita paham ya. Dan sampai kita jadi imam subuh ya. Bacanya panjang banget. Sementara posisi masjidnya ada di samping stasiun kereta. Itu repot itu ya. Atau di apa namanya? SPBU ya. Akhirnya apa? Ngedumel, orang makmunya ngedumel. Nah, gitu ya. Dah siapin air ya. Ini bukan saya gendut, Bu. Pakaian saya yang kecil. Sudah? Siapkan air. Mana nih? Yang IHI Tours mana nih? Yuk. Pondok Sehat Malomo. Haris Alwi, Pacebok ya. Ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Babar Ruh. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik. Yuk, syahadat kita ya. Sama-sama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik. Silahkan Bu, siapin aja airnya. Siapa tuh? Anaknya sakit, demam ya. Terus yang halangan, nggak apa-apa ya. Lagi halangan, nggak apa-apa, ikut aja. Yang nggak boleh tuh ngaji, sholat, ikut aja. Aminkan saja ya. Allahumma salli wa sallim barik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih mawdu khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shaghara. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'fi wa'fan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahum warhamhu. Khususan ila ruhi man ajazani. Sebutkan ya. Sebutkan nama ya. Tazunaki Haji Muhammad. Abah Guru sekumpul. Sudah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, sekarang kita fokus untuk doa ruqyah kesembuhan. Ya. Airnya dideketin, ya. Minta sama Allah. Hadirkan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatis syifa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Munajat gedor pintu langit dan para penonton. Munajat gedor pintu langit. Ya Allah. Dengan wasilah air putih ini ya Allah, Kau sembuhkan seluruh penyakit saudara kami ya Allah. Semuanya ya Allah yang sedang sakit ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un. A'udzu bi kalimatillahi tammati. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Allahumma daf'anni kulla hammin ghammin kama tashabbaki la ilaha. Azamtu alaikum ya sawasir wal waswasya atasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bihaqil khadri wal yasabiki kahijim mahijim kahajim mahjujim marmahjujim jin wal sayatin wa asbahu a'udzu bika min kulli bakin dal makiyah. Darasin darwana war subaki ahyan sarahin. Ifin min jamil bala wal afal biki isa musa biki bisa. Ya man la bidayata wala nihayata. Allahumma sabikal gusuka sawah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun alladzi khalaqan min allazi huwa yasqallahu fala kasbala. Allahumma astuni fi nafsi wa dini wa ahli. Sayakfikahumullah wa sayakfikahumullah wa huwa sama. Hunazilan mutafarikatan min aliyatil qadyar. Hunazilan mutafarikatan. Dipegang penyakitnya. Ini doa dari Al-Quran. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah tsumma ilaihi yurja'un. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'athuhumullah tsumma la ilaha illa la ilaha minal abdi zalili asi al mutarbi ilal malikil kabiri jabbari kahari ghafari ladzi la ilaha illahu rabbi anni masanya durru anta rahmar rahimin. Angkatlah seluruh penyakit saudara kami ya Allah. Engkau yang menurunkan penyakit, Engkau yang mengangkat ya Allah. Angkatlah ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Nazilah mutafarriqah. Ukhruj ya Allah. Nama istajibul ladzina yasma'un. Nama istajibul ladzina yasma'un. Nama istajibul ladzina yasma'un. Yab'athuhumullah. Minta sama Allah, hadirkan Allah, peluk Allahnya ya Allah. Ya Allah. Angkatlah, sembuhkanlah seluruh penyakit saudara kami semua ini ya Allah. Sehatkanlah ya Allah lahirnya batinnya ya Allah. Ayo minta sama Allah. Penyakit apapun, saraf terjepit, kanker, tumor, jantung, macam-macam ya ayo sampaikan ke Allah. Angkatlah ya Allah penyakit kami. Angkatlah ya Allah tanpa ada rasa sakit ya Allah. Nama istajibul ladzina. Ukhruj ya Allah. Ukhruj. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Bi barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang sesi ketiga. Ayah bunda, demi Allah, kepala saya sakit. Tiba-tiba sakit. Nama istajibul ladzina yasma'una wa
Sesi ketiga ya Bunda, kita minta sama Allah agar ekonomi kita diperbaiki oleh Allah, kehidupan kita diperbaiki, hutang-hutang saudara-saudara semua dilunasi oleh Allah, hutang apapun minta sama Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kebesaran keesaanmu ya Allah, lunasilah hutang-hutang saudara-saudara kami semua. Lunasilah hutang-hutang saudara-saudara kami semua dengan versimu ya Allah, bukan versi kami ya Allah, versimu ya Allah. Karena kalau versi kami boleh jadi hanya gali lubang tutup lubang ya Allah, tapi kami minta ya Allah, ini versi Engkau ya Allah. Engkau datangkan rezeki dari arah yang tidak pernah kami duga-duga ya Allah. Engkau datangkan rezeki dari arah yang tidak pernah kami sangka-sangka ya Allah. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang enggak pernah kami duga-duga ya Allah. Engkau Maha Kaya ya Allah. Engkau Maha Pemberi kekayaan ya Allah. Ya Allah ya Hanan. Ya Allah ya Manan. Ya Allah ya Fattah. Ya Allah ya Razak. Ya Allah ya Ghani. Ya Allah ya Mughni. Aghnina ya Allah. Yuk sama-sama. Saya ingin bimbing. Ayo sama-sama. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina, Ya Allah, Aghnina, Ya Allah, Aghnina, Ya Allah. Yuk lanjutkan. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, bagimu ya Allah tidak ada yang sulit, bagimu hanya kun fayakun. Engkau Maha Kaya ya Allah. Saat ini kami bersimpu di hadapanmu ya Allah, memohon kebesaran keredoanmu ya Allah, memohon keagunganmu ya Allah, kemaha perkasaanmu ya Allah. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna, agisna, agisna sari'an biizzatillah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Engkau Maha Kaya ya Allah. Bapak Ibu, kita ini berdoa bukan siang hari. Kita berdoa bukan awal malam. Kita juga berdoa bukan akhir malam. Tapi kita berdoa di sepertiga malam. Di saat orang lain tertidur lelap. Di saat orang lain sedang menikmati hidupnya. Justru kita bercengkrama dengan Allah Jalla Jalaluh. Tuhan kita yang mengatur semua. Tuhan kita yang Maha Kaya. Tuhan kita yang Maha Pemberi kekayaan. Tuhan kita yang Maha Pemberi rezeki. Tuhan kita yang Maha membuka pintu segala kebaikan. Allah Akbar. Istajib doana ya Allah. Ya Allah. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa rijal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Sesi terakhir, sesi keempat, minta dunia kepada Allah. Minta, jangan malu, jangan takut, jangan sungkan, minta sama Allah. Wahai Allah, saat ini kami butuh ya Allah, kami butuh duit ya Allah. Saat ini kami butuh ekonomi ya Allah, perbaikilah ekonomi kami ya Allah. Jangan lagi ada hutang ya Allah, jangan lagi ada riba ya Allah, jangan lagi ada nganjuk ya Allah, jangan lagi ada minjem ya Allah, jangan lagi ada bangkai ya Allah, jangan lagi ada pinjol ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma rzuqna ziyaratal haram. Ziyaratal haram.
Allahumma rzuqna ya Allah. Allahumma rzuqna makhraja. Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, kabulkanlah seluruh permohonan cinta doa kami ini semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah. Wahai Allah, lindungilah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah, anak-anak kami, istri-istri kami, suami kami, santri kami. Munajat gedor pintu langit. Lindungilah semua ya Allah dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan harta, berikanlah kami kekayaan ilmu, berikanlah kami kekayaan hati ya Allah, berikanlah kami semua ya Allah, agar kami tidak lagi ngemis, tidak lagi minta, tidak lagi mengharapkan dari manusia ya Allah. Istajib doana ya Allah. Rabbana atina fid Tumma dauhunna, hadir. Pembeli tanpa tawar, aset-aset yang telah kami doakan. Hadir, jamaah-jamaah kami, ya Allah. Ribuan jamaah daftar umroh, ya Allah. Ke Yahai terus. Ya Allah. Tumma dauhunna. Ya'tina kasaya. Nasr minallah fatih. Allah khairan hafizan wa huwa arhamar rahim. Fa'lam anallah azizun hakim. Ya Allah, berikanlah jodoh terbaik untuk saudara. Anak keturunan untuk seluruh kami ya Allah. Istajib doana ya Allah. Biqabuli doana ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Amin ya Allah ya mujibas sa'i. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istajib doana ya Allah. Dikabuli doana ya Allah. Amin ya Allah. Bapak Ibu, sampai ketemu di 5.15. Doakan kita semua selalu berikan kesehatan. Ini jujur kepala saya masih nyut-nyutan. Ya. Allahu Akbar. Istajib doana ya Allah. Sampai ketemu ya Bunda ya. Kita saling mendoakan dalam kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Syukron, jazakumullah khairan katsiran. Ya, sampai ketemu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Yang fadilah dulu ya Allah ya Rabbi. Ya, yuk banyakin ya istighfar.